spesial loh. Ibadah ini dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau biasa disingkat GKST yang ke-73 dan Pekan Penginjilan GKST. Wah, spesial sekali ibadah hari ini. Makanya adik-adik, mari kita beribadah dengan baik. Kita bersukacita bersama memuji nama Tuhan dengan baik. Oke, siap-siap ya. Kita akan menyanyikan lagu Mari Sekolah Minggu GKST. Ayo semua Kak ajak bangkit berdiri. Saya
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, adik-adik yang ada di rumah, pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kita sudah dengarkan tadi sebuah suara yang begitu merdu dan indah, yang menyanyikan sebuah lagu yang begitu luar biasa, yang mengajak kita untuk menghargai hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, sore hari ini kakak bersama dengan seorang hamba Tuhan sebagai bintang tamu kita sore hari ini. Selamat sore, Pak Pendeta. Apa kabar? Kabar baik, Tuhan kabar baik. Sehat ya, sehat. Ya, adik-adik, sore hari ini kita akan bersama-sama bercakap-cakap dengan bintang tamu kita, Pak Pendeta, dan kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang indah dari Pak Pendeta sebagai seorang hamba Tuhan yang telah melayani di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Nah, luar biasa, kita sore ini merayakan 73 tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dan sekarang ada seorang hamba Tuhan GKST yang juga telah melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa membagikan kepada adik-adik pengalaman yang Pak Pendeta bisa alami sedikit saja Pak kepada adik-adik yang ada di rumah, supaya adik-adik juga tahu bahwa betapa luar biasa Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan yang ada di GKST sampai di usia 73 tahun. Ya, terima kasih Bu. Ya, adik-adik di rumah, selamat sore semuanya. Ya, Pak Pendeta akan bercerita sedikit tentang pengalaman dalam pelayanan. Ya, tentunya dalam pelayanan yang dijalani selama ini, yang pasti kita sangat bahagia, kita senang, dan yang pasti juga tidak pernah lepas dari berbagai macam pergumulan. Ya. Tetapi puji Tuhan, dalam menjalani masa-masa pelayanan dengan banyaknya pergumulan dalam setiap, apalagi untuk menyelamatkan banyak jiwa, pertolongan Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya. Ia sangat dirasakan, dinikmati. Ya, itulah sebabnya seperti lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, jadi kesempatan yang Tuhan beri kita gunakan dengan baik untuk berbagi berkat, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam pelayanan Tuhan. Menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang sangat rindu untuk mendengarkan berita sukacita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah dengarkan bagaimana pengalaman Pak Pendeta sebagai hamba Tuhan di GKST, bagaimana suka dukanya melayani di GKST sungguh luar biasa. Namun tadi kita harus ingat bagaimana Pak Pendeta mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu menolong dan terus menjaga, memelihara hamba Tuhan ini. Amin. Ya, nah adik-adik, tentunya adik-adik juga di rumah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan juga kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan meskipun kita masih anak-anak. Nah, tentu kita ingin juga mendengarkan pengalaman dari Pak Pendeta ketika dulu masih anak-anak. Ya, sebelum jadi pendeta, apa yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan? Bagaimana Pak Pendeta? Ya, yang pasti sebelum
Pak Pendeta jadi hamba Tuhan, pasti pernah juga menjalani masa kanak-kanak. Iya. Dan dalam menjalani masa kanak-kanak tersebut, Pak Pendeta juga gereja. Kemudian pendeta juga mama selalu ajar berbuat baik kepada sesama. Kita menjadi pribadi yang harus rendah hati. Diajarkan untuk berbagi berkat bagi sesama. Nah, adik-adik, jadi meskipun masih anak-anak, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, Pak Pendeta sudah menceritakan pengalaman Pak Pendeta ketika masa kecil, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga berbuat baik kepada sesama. Nah, tentunya inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak. Terkadang kita merasa bahwa kita masih anak-anak, kita belum harus melakukan pelayanan kemana-mana, kita tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang besar. Padahal itu hal yang keliru ya, meskipun kita masih anak-anak, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja. Iya, benar sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa melayani di gereja. Contohnya seperti tadi, ada teman-teman kita yang bernyanyi di sini, yang berdoa, yang juga menyapa kita dengan penuh sukacita dalam ibadah. Yang puisi, betul sekali. Ada yang puisi, jadi kita punya banyak talenta yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bisa menyanyi, bisa baca puisi, bisa apa lagi Pak? Bisa belajar, membantu teman-teman yang belum bisa belajar, yang belum bisa menguasai satu mata pelajaran, kita bisa bantu. Nah, itu cara kita untuk melayani di dunia ini. Bukan harus menjadi pendeta ya Pak, iya, betul, baru kita bisa melayani ya. Tapi dengan talenta yang Tuhan berikan, kita bisa melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Ya, adik-adik, di usia Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-73 tahun ini kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara setiap hamba-hamba Tuhan dan juga tentu memelihara kita semua sebagai umat Tuhan, warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa pada sore hari ini. Tuhan akan memberkati Pak Pendeta bersama dengan keluarga. Amin. Pelayanan yang akan datang. Ya, demikian adik-adik, kita telah berjumpa dengan bintang tamu kita pada sore hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengikuti jejak Pak Pendeta menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dadah. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita akan bermain. Yeay! Ini juga sudah ada kakak-kakak yang akan bermain bersama. Adik-adik di rumah bisa ikut bermain juga ya. Nanti bisa lihat rambu-rambunya. Oke, kakak-kakak kita akan bermain ya. Siap. Permainannya adalah ketaatan. Mau dilihat nih ya, kakak-kakak taat atau tidak. Kali ini ketaatannya seperti warna apa ya? Rambu-rambu. Ya, kita belajar. Ya, kita belajar untuk taat. Tidak hanya taat di jalan, nanti kalau adik-adik bisa bawa kendaraan, tapi kita juga akan taat firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Apapun perintah yang Tuhan katakan kita harus taat. Nah, game hari ini, oke kakak-kakak, kita akan bermain. Peraturannya begini, atau cara bermainnya begini. Jadi di sini ada 3 warna. Warna hijau melambangkan untuk jalan terus. Kemudian warna kuning melambangkan jalan pelan-pelan. Dan warna merah artinya stop. Nah, kakak-kakak nanti berjalan berbentuk lingkaran terus sambil menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Nanti kakak sebagai pemandunya akan mengangkat warna apa yang akan kakak angkat. Kakak-kakak semua harus mengikuti sesuai perintah warna ini. Ya, tadi ingat ya, warna merah untuk stop, warna kuning untuk pelan-pelan, dan warna hijau untuk jalan terus. Nah, ada yang beda lagi. Setiap diangkat satu warna, maka harus berbalik
3. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Siapa yang salah? Ada? Angkat tangan yang salah, ada? Selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Angkat tangan yang salah. Oh, ada yang salah nih tadi. Nah, yang salah ini dihukum ya. Orang sini. Salah senang ya. Oke, dihukum ya. Bagi hasilnya, kata dengan gerakan kepala. Oh, kepala pada kaki. Atau lagu kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar. Oke. Yang ini ada yang lain. Yang ini ikut perintah. Kingkong badannya besar ya. 1. Madep ke sana ya Pak. Oke. Kingkong badannya besar. 1, 2, 3. Kingkong badannya besar. 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 Tapi kakinya pendek. Ya, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk cerita firman Tuhan sebentar akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, dan kita akan mempersiapkan hati kita semua. Untuk itu kita akan membawakan satu pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Ayo adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita, kata aja kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, "Ku ingin dengar cerita." Tentang
Tuhan sudah saatnya mendengarkan bagian firman-Mu. Berkatilah Pak Pendeta agar bisa berkatilah Pak Pendeta yang akan bercerita. Berkati dia agar dia bisa berkata-kata berturut dengan kehendak-Mu. Dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi di awal ibadah kita, Kak Anti sudah mengatakan bahwa ibadah kita pada sore hari ini adalah sangat spesial karena kita merayakan hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang keberapa adik-adik? Iya, benar sekali, yang ke-73 tahun. Puji Tuhan ya, kita sudah bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di dalam dunia ini selama 73 tahun. Nah, di samping itu juga kita merayakan Hari Pekan Penginjilan GKST. Ya, jadi luar biasa pada bulan Oktober ini kita banyak menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Sebab itu, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kardin Sampe STA. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Iya, dari di rumah, firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini terandung dalam kitab Efesus 4 ayatnya yang kedua hingga pada ayatnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 4. Ya, saya bacakan Pak Pendeta. Ya, adik-adik di rumah juga membaca Alkitab ya. Ya, yang belum bisa membaca, ya mari kita dengarkan ibu atau kakak di sini akan membacakannya. Ayat 2 Efesus 4 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Iya, terima kasih Pendeta. Iya, adik-adik di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ulang tahun GKST yang ke-73. Iya, 73 tahun. Dan juga dalam ibadah Pekan Penginjilan. Iya. GKST. Iya, Pak Pendeta bersyukur sekali karena kita menjadi warga GKST, menjadi anak Tuhan yang ada di GKST. Kita bersyukur karena oleh karena penyertaan Tuhan sehingga kita bisa menjalani 73 tahun. Luar biasa. Iya, luar biasa. Hari ini Pak Pendeta, hari ini benarnya 73 Iya. tanggal 18 Oktober. Iya, hari ini. Iya, Ibu Pendeta, tentunya anak-anak juga harus banyak mengetahui tentang firman Tuhan mengenai bacaan kita tadi ini. Apa yang dimaksud di dalamnya? Ya, tentunya di sini juga dikatakan tadi bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya. Tentunya sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak GKSD, kita juga harus bisa memahami bagaimana cara hidup itu sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di sini dikatakan harus jadi rendah hati, kemudian kita juga harus sabar, kita juga harus peduli kepada orang lain. Ya, karena di sini juga banyak mengajarkan kepada kita tentang hal bagaimana cara kita membantu orang lain atau memberi orang kepada orang lain. Iya, menunjukkan kasih kepada sesama. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa nanti kalau saya sudah banyak uang, saya sudah punya banyak harta benda, baru saya mau berbagi kepada orang lain. Karena seringkali kita lakukan seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Iya, bukan nanti kita harus banyak uang, bukan nanti kita harus banyak harta benda baru kita bisa berbagi. Tetapi di dalam keadaan sukar sekalipun kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Apalagi di masa pandemi ini kan Pak Iya, Pendeta, benar. kita merasakan bagaimana kesulitan ekonomi, orang tua kita sulit untuk mendapatkan
kesulitan. Iya, banyak menjadi kesulitan dalam kehidupan setiap hari karena kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi pertanyaan ini, Ibu Pendeta, bagaimana kira-kira apalagi sebagai anak-anak, bagaimana berbagi? Karena kan tidak punya penghasilan, tidak punya uang, bagaimana caranya harus berbagi? Iya, betul sekali Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta, meskipun kita masih anak-anak, kita tidak punya penghasilan, tapi kita punya sesuatu yang Tuhan beri dalam diri kita. Iya, benar sekali. Misalnya kita diberikan kesehatan. Iya, benar. Dengan kesehatan itu kita bisa membantu orang tua di rumah. Iya, benar sekali. Karena kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas. Iya. Membantu orang tua. Kita juga bisa membantu teman-teman kita. Iya. Membantu dalam hal misalnya belajar bersama atau mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu guru, atau kita dengan kesehatan kita bisa beribadah dengan teman-teman. Tadi juga dikatakan bahwa nanti bisa kalau banyak orang lain yang bisa memberi, atau kita juga seringkali nanti kalau sudah banyak kita mendapat kita bisa memberi. Tetapi kalau bisa kita sukar, bagaimana kita harus memberi itu ya? Iya. Apa yang harus kita buat? Iya, di saat kita juga menderita, sebetulnya Tuhan mengajarkan kita untuk juga bisa berbagi. Iya, benar sekali. Ya, di saat kita dalam kesulitan, dalam kesukaran, sebetulnya kita bisa juga berbagi dengan orang lain. Contohnya Pak Pendeta, ya di saat kita kesukaran, tapi kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya masih diberikan keselamatan, kita masih bisa berjalan, bisa bernafas. Nah, dengan itu kita bisa membantu orang lain. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Karena berbuat baik itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Iya, berbuat baik itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Seperti banyak hal yang kita lihat sebagai anak-anak, kita saja bisa berbuat baik kepada orang lain. Orang lain mengatakan, itu anak siapa? Baik sekali. Itu anak GKST, yang sekolah di GKST luar biasa. Iya, seperti itu. Jadi memang sebagai anak GKST bukan nanti kita bisa memberi harta benda kepada orang lain, memberi uang kepada orang lain, tapi dengan cara kita berbuat baik, itu juga menunjukkan bahwa anak GKST luar biasa, dia sangat baik. Iya. Seperti firman Tuhan yang berkata juga pada sore hari ini, bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, itu juga sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Iya, benar Kita sekali. berkata-kata dengan lemah lembut, kita sabar, kemudian kita selalu rendah hati, dan tidak merasa bahwa kita adalah orang yang paling Paling baik. ya, sehingga membuat teman-teman kita yang lain merasa bahwa oh iya, saya ternyata juga bisa berteman dengan dia. Iya, benar sekali. Jadi bukan nanti harta benda yang kita berikan baru kita bisa berbagi dengan orang lain. Iya, jadi adik-adik di rumah, firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini sangat luar biasa sekali mengajarkan kepada kita supaya menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi anak GKST yang luar biasa dalam hal kita berbuat, kita bertindak, bertutur kata, kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Iya, seperti itu. Dan Pak Pendeta, di bulan penginjilan ini ada program yang bagus sekali Pak Pendeta, yang sementara dilakukan oleh Persekutuan Anak GKST Sesinode. Ya, yaitu setiap anak-anak memberikan atau menyediakan satu bingkisan buat anak-anak atau teman-teman atau sahabatnya yang ada di daerah penginjilan. Luar biasa sekali. Iya, berarti dari anak-anak diajak untuk Iya, berbagi. Iya, benar sekali. Jadi tidak perlu harus memberi yang baru, memberi yang lama, tapi masih bisa juga dipakai untuk teman-teman kita yang ada di daerah penginjilan. Itulah yang diharapkan kita lakukan di bulan penginjilan. Iya, di bulan penginjilan ini. Nah, jadi sehubungan dengan ibadah syukur kita pada sore hari ini kepada semua adik-adik
adik-adik yang ada di rumah, Pak Pendeta dan kakak di sini ingin menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan program penginjilan bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di daerah penginjilan, yaitu setiap anak akan memberikan satu bingkisan berupa apa saja, berupa mainan bekas atau berupa pakaian yang layak pakai atau buku tulis atau pensil atau alat-alat belajar yang kita akan berikan, kita bungkus bagus-bagus, kita tulis di situ untuk sahabatku yang tersayang. Nah, bingkisan itu akan kita kirim kepada teman-teman kita yang ada di daerah penginjilan. Bapak Pendeta kan tahu bagaimana mereka yang hidup di daerah penginjilan ya. Membutuhkan sekali. Iya. Jadi dengan ini mengajarkan kita juga, apalagi anak-anak kita, anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk mulai dari kecil dalam masa-masa pertumbuhan kita diajar untuk bisa berbagi kepada sahabat ataupun teman-teman kita dimanapun mereka berada. Iya, seperti itu. Jadi luar biasa Pak Pendeta, program pelayanan penginjilan pada tahun ini meskipun kita di masa pandemi, tapi kita diajak untuk berbagi bersama dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah penginjilan. Amin, luar biasa ya. Ya Ibu Pendeta, Ya, di sini Bapak juga adalah yang menjadi nats hafalan. Ya, Dalam ada kitab nats hafalan. Amsal 22 ayat 9. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, minggu ini adalah ini nats hafalan yang harus dihafal di rumah. Ya, terambil dalam kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-9. Dicatat ya adik-adik ya, Amsal 22 ayat 9. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Ya. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Luar biasa ya. Luar biasa. Pendeta? Iya. Ya, berarti semua orang yang baik hati, Tuhan katakan dalam firman-Nya akan Diberkati. Luar biasa ya berkatnya bagi semua orang yang selalu ingin berbagi dengan orang lain. Iya. Adik-adik jangan lupa ya, nas hafalan ini akan dihafal minggu depan dan kirimkan videonya seperti biasa kepada kakak-kakak yang ada di sini. Jadi yang di rumah sekali lagi Pak Pendeta sampaikan supaya jangan dilupa hafalannya, kemudian bingkisan kasih tadi kita berbagi kepada teman-teman, jangan dilupa supaya dari kecil kita diajarkan untuk bisa berbagi kepada siapa saja, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Iya. Jika kita selalu mau berbagi berkat. Adik-adik yang ada di rumah, sekali lagi Pak Pendeta dan kakak di sini mengingatkan, jangan lupa kita menyiapkan bingkisan ya untuk teman-teman kita. Bingkisan itu kita bungkus baik-baik, kemudian kita tulis untuk sahabatku yang tersayang. Nah, kalau kita sudah buat bingkisannya, kita kumpulkan kepada ibu guru atau kakak yang ada di jemaat kita masing-masing. Nanti kakak-kakak di jemaat yang akan melanjutkan kepada kakak-kakak yang ada di klasis dan akan dikirim kepada teman-teman sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Shalom. Shalom. Ya, adik-adik yang manis, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah, cerita dari Alkitab. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Sekalian kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita siapkan persembahan syukur kita masing-masing dan kita nyanyikan bersama, Hai kawan tahukah kamu. Ayo kita nyanyikan pujian ini.
sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai persekutuan anak yang ada di GKST, terus rajin untuk beribadah, taat melakukan firman Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kepadamu Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya. Begitu juga dengan kakak-kakak, ibu-ibu guru kami yang sudah melayani kami, baik itu dari tim medik maupun dari pengurus persekutuan anak Klasis Poso Kota. Tuhan memberkati pelayanan kami pada sore hari ini. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi semua anak-anak, semua adik-adik yang ada di rumah yang beribadah pada sore ini. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kehidupan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bersyukur atas hari ulang tahun atau bersyukur karena berkat Tuhan yang lain, Tuhan kiranya akan menyempurnakan ucapan syukur mereka. Dan biarlah Tuhan akan terus menyertai kehidupan setiap adik-adik yang ada di rumah. Demikian juga Tuhan juga memberkati adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di persekutuan anak jemaat Eklesia Poso, yang sore ini boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah online. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, memberi sehat kuat, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di jemaat Eklesia ini, yang juga ada dalam pelayanan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati mereka dalam tugas pekerjaan bersama dengan majelis jemaat dan seluruh jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Ya Tuhan, kami masih terus ada di masa pandemi COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan, supaya kami tetap ada dalam kesehatan tubuh. Tuhan tetap melindungi kami dari sakit penyakit, sehingga kami akan terus bertumbuh menjadi anak yang sehat, dan kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati supaya persembahan kami ini berguna dan dapat dipakai bagi pekerjaan-pekerjaan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya Tuhan, terima kasih, inilah doa syukur kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Demikian ibadah kita, kiranya firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama dapat menjadi perhatian kita, pedoman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Ayo kita mau menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Aku Anak GKST. Bantu berdiri.
bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita telah dilayani dengan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya akan menjadi kuat baru dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.